Saya Oktar Marley, saya akan menjelaskan tentang materi pertama yaitu mapping. Mapping table merupakan proses perubahan dari model data konseptual atau yang biasa kita kenal dengan ERD ke dalam bentuk model data fisik. Jadi setelah kita merancang model basis data dengan ERD, tahap selanjutnya yaitu memetakan entitas-entitas ataupun relasinya ke dalam sebuah tabel. Ya, ini algoritma mapping relasi ke relasi tabel. Algoritma atau langkah-langkah yang dilakukan untuk memetakan ER diagram ke tabel relasional yaitu sebagai berikut. Pertama, ketentuan entitas kuat. Kedua, ketentuan entitas lemah. Ketiga, ketentuan atribut multivalue. Empat, ketentuan relasi binari one to one atau satu ke satu. Kelima, ketentuan relasi binari one to many, satu ke banyak. Keenam, ketentuan relasi binari many to many, yaitu banyak ke banyak. Dan yang terakhir, ketentuan relasi ternary. Ini beberapa aturan transformasi relasi, yaitu entitas dengan derajat relasi one to one, maka relasi tidak menjadi tabel, melainkan dilakukan penambahan atribut relasi ke tabel yang mewakili salah satu entitas, yaitu primary key dari relasi yang kardinalitas minimum. Lalu entitas dengan derajat relasi one to many atau satu ke banyak, maka relasi tidak menjadi tabel, melainkan dilakukan penambahan primary key dari entitas berderajat 1 ke entitas berderajat banyak atau many. Terakhir, entitas dengan derajat relasi many to many, banyak ke banyak, maka relasi tersebut akan menjadi sebuah tabel, di mana pada tabel tersebut akan ditambahkan primary key dari entitas yang berhubungan. Ini contoh kasus relasi one to one, satu ke satu. Bisa dilihat, itu dosen mengapale jurusan. Di dosen ada kode dosen, lalu nama, alamat, terus di jurusan terdapat kode jurusan dan nama jurusan. Di bagian mengepala itu ada kode dosen dan kode jurusan, itu yang primary key-nya. Yang ini one to many, terdapat dosen dan kuliah. Dan many to many, yaitu mahasiswa dan mata kuliah. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Sekian, terima kasih. Ya, selanjutnya adalah saya untuk menjelaskan tentang normalisasi database. Nama saya Dani Hanafi, absen 12 dari 11 RPL 1. Normalisasi database. Bentuk-bentuk normalisasi. Normalisasi data adalah proses yang berkaitan dengan model data relasional untuk merorganisasi himpunan data dengan ketergantungan dan keterkaitan yang tinggi atau erat. Hasil dari proses normalisasi adalah tabel-tabel data dalam bentuk normal, yaitu tabel data yang terhindar dari dua hal. Yang pertama, pengulangan informasi. Dua, potensi inkonsistensi data pada operasi pengubahan. Terdapat 6 bentuk normal dalam teknik normalisasi data. Keenam bentuk tersebut adalah 1. Bentuk normal tahap pertama. 2. Bentuk normal tahap kedua. 3. Bentuk normal tahap ketiga. 4. Bentuk normal Boyce kode atau BCNF. Kelima, bentuk normal tahap keempat. 6. Bentuk normal tahap kelima. 2. Proses-proses normalisasi data. Dalam proses normalisasi, data diuraikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk 104 basis data yang optimal. Jadi ini langkah-langkah proses normalisasi data. Yang pertama itu bentuk normal, lalu bentuk normal pertama itu menghilangkan elemen data berulang. Lalu ke tahap selanjutnya 2NF menghilangkan ketergantungan partial, ke bentuk 3NF menghilangkan ketergantungan transitif, lalu ke bentuk normal Boycott menghilangkan
kunci kandidat yang bukan determinan. Lalu tahap keempat, menghilangkan ketergantungan multivalue. Dan yang terakhir, tahap kelima, menghilangkan ketergantungan join. 3. Bentuk tidak normal atau unnormalist form. Bentuk ini memiliki ciri-ciri yaitu 1. Merupakan kumpulan data yang akan direkam. 2. Tidak ada keharusan mengikuti suatu format tertentu. 3. Dapat saja data tidak lengkap atau terduplikasi. 4. Data dikumpulkan apa adanya sesuai dengan kedatangannya. 4. Bentuk normal tahap pertama 1ST normal form. Bentuk normal ke-1 atau 1NF ini mempunyai beberapa ciri antara lain yaitu 1. Setiap data dibentuk dalam flat file atau file data. Data dibentuk dalam satu record demi satu record dan nilai dari field berupa automatic value tidak dapat dibagi-bagi. 2. Tidak ada set atribut yang berulang-ulang atau atribut bernilai ganda. 3. Tidak ada atribut komposit atau kombinasinya dalam domain data yang sama. 4. Setiap field hanya satu pengertian, bukan merupakan kumpulan kata yang mempunyai arti mendua, hanya satu saja dan juga bukanlah itu. Contoh dari tabel yang memenuhi 1NF ini, NIS, nama siswa, hobi. Lalu ke bentuk tahap kedua. Bentuk normal tahap kedua itu mempunyai syarat yaitu bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal ke-1. Lalu atribut bukan kunci haruslah bergantung secara fungsi pada kunci utama atau primary key. 3. Sudah ditentukan kunci field di mana kunci field haruslah unik dan dapat mewakili atribut lain yang menjadi anggotanya. Sebagai contoh sebuah tabel siswa sebagai berikut. Jadi nama siswa, NIS, alamat, kode mapel, nama guru, dan nilai. Tabel di atas telah memenuhi 1NF, tetapi belum mempunyai 2NF, NIS dan kode mapel, yang dianggap sebagai primary key, sedangkan NIS dan kode, lalu NIS kode mapel alamat, ini contohnya. Lalu lanjut ke tahap ketiga. Untuk menjadi bentuk normal ketiga, satu tabel mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memenuhi bentuk 2NF atau normal kedua. Kedua, atribut bukan kunci tidak memiliki dependensi transitif terhadap kunci utama atau primary key. 3. Setiap atribut bukan kunci haruslah bergantung secara menyeluruh pada primary key dan primary key secara menyeluruh. Berikut ini contoh dari relasi yang telah menggunakan bentuk 2NF tetapi belum memenuhi 3NF, yaitu NIS, nama siswa, alamat jalan, alamat kota, alamat provinsi, dan kode pos. Pada relasi di atas masih terdapat atribut non-primary key, yaitu alamat kota dan alamat provinsi yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key, yaitu kode pos. Untuk memenuhi syarat 3NF, maka relasi tersebut harus didekomposisi sebagai berikut. Siswa dengan NIS dan kode pos adalah kode pos. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan normalisasi data adalah 1. Menghilangkan elemen data berulang. 2. Menghilangkan ketergantungan parsial. 3. Menghilangkan ketergantungan transitif. 4. Menghilangkan kunci kandidat yang bukan determinan. 5. Menghilangkan ketergantungan multivalue. 6. Menghilangkan ketergantungan join. Ya, sekian presentasi dari saya tentang normalisasi data dan tentang mapping yang telah diberikan teman saya tadi. Dan Rary adalah sebagai pembuat materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.